Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi TKA bagian dinamika. Di sini submaterinya adalah hubungan gaya dan gerak. Dan ada dalam kurung itu mengenai hukum Newton. Kompetensinya mengaitkan hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa sehari-hari, kemudian batasannya hukum 1, 2, 3 dan jenis-jenis gaya dengan memperhatikan besar dan arahnya. Oke, mari kita bahas dulu sedikit tentang materinya ya, sebelum kita ke contoh soal. Nah, pertama sebelum ke hukum Newton, mari kita bahas dulu jenis-jenis gayanya. Jenis jenis gaya. Nah, ini tuh jenis-jenis gaya tuh sebetulnya banyak ya di fisika tuh. Tapi yang bakalan kita bahas di sini jenis-jenis gaya dalam apa ya, pergerakan benda yang biasa gitu, yang natural, yang normal gitu, tanpa ada gaya luar atau ya gaya dari yang lain gitu. Nanti mungkin ada tambahan kalau kita bahas fluida, ada yang namanya gaya Archimedes, kalau kita lagi bahas pegas, ada gaya pemulih dari pegas gitu ya, itu kan ada kondisi lain kan. Kalau pegas berarti harus ada pegasnya, kalau ada, gaya Archimedes berarti harus bendanya di dalam zat cair. Nah, ini tuh gaya yang naturalnya akan dimiliki benda, kalau bendanya dia berada di kondisi terbuka yang biasa aja gitu. Nah, jenis-jenis gaya itu ada beberapa, yang pertama itu kita bahas dulu ada gaya berat. Gaya berat tuh akan dimiliki oleh semua benda bermassa. Bentar. Semua benda bermassa. Itu tuh pasti dia punya gaya berat. Arahnya kemana? Arahnya tuh ke pusat gravitasi. Jadi bukan ke bawah ya, tidak selalu ke bawah. Arahnya tuh dia adalah ke pusat gravitasi. Karena bawah orang itu tuh bisa beda-beda kan ya. Rumusnya gaya berat tuh adalah M dikalikan dengan G, massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, dari ini aja bisa terlihat ya teman-teman. Massa dan berat itu tuh adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita ambil beberapa contoh, misal kalau ada sebuah benda di sini, ya, natural biasa aja di atas sebuah meja, misal gaya beratnya itu arahnya akan ke sini, W-nya. Terus kalau misalkan bendanya tuh dia nempel misal di tembok kayak gini, gaya beratnya dia tetap akan arahnya ke sini, ke pusat gravitasi gitu. Dan posisinya tuh atau letaknya tuh dia ada di titik pusat masanya, atau kalau bendanya homogen itu tuh ada di tengah-tengahnya banget gitu ya. Kalau bendanya ada di bidang miring, misalnya bendanya di bidang miring kayak gini, nah dia akan tetap ke bawah juga kayak gini ya, ke pusat gravitasi, kayak gitu. Yang pertama adalah mengenai gaya berat. Nanti deh, seiring kalian sering ngerjain soal pasti tahu deh, apa ya, arah-arah dari gaya berat tuh harusnya kayak gimana. Kemudian yang kedua, ada yang namanya gaya normal. Nah, orang tuh sering, eee mengartikan kalau gaya normal tuh pasti rumusnya kayak gaya berat, tapi itu tuh, pernyataan yang kurang tepat ya. Itu tuh bisa terjadi di beberapa kondisi, tapi di beberapa kondisi lain itu tuh nggak begitu, gitu. Nah, kalau gaya normal apa nih? Gaya normal tuh adalah gaya yang akan dimiliki dimiliki benda yang ada di atas permukaan. Benda yang ada di atas permukaan tertentu. Permukaan. Semua benda yang ada di atas permukaan itu pasti punya gaya normal. Kemudian cara nyari gaya normal gimana? Nah, gaya normal tuh dia gak punya rumus sendirinya, itu tuh tergantung gaya-gaya lain yang menyertai si gaya normal. Nanti deh di beberapa contoh mungkin kita akan mengetahui gimana caranya nyari gaya normal gitu ya. Itu juga bakalan berbeda-beda kondisinya. Orang selalu bilang, "Oh, pakai hukum pertama Newton," padahal belum tentu juga begitu gitu. Tetap harus kita perhatiin gaya-gaya lain dan hukum Newton berapa sih yang bekerja di daerah sumbu itu, gitu ya. Nah, kita bahas arahnya aja dulu. Jadi kalau misalnya ada benda arahnya sorry lupa ya. Arahnya tuh dia adalah tegak lurus dengan permukaan. Tegak lurus tuh dia yang ngebentuk, 90 derajat ya, dengan permukaan. Nah, berarti kan kalau dia gak ada permukaan, kita bingung nentuin arahnya juga kan ya. Berarti tetap dia harus punya permukaan. Misalnya ada benda di sini, terus gini misalnya sama di miring misal. Nah, ini bendanya.
Nah, untuk benda yang pertama, arah gaya normalnya itu ke sini, karena dia tegak lurusnya ke sini kan ya, dengan permukaan tuh. Benda kedua ini tegak lurusnya, benda ketiga adalah ke sebelah sini. Gitu. Orang selalu bilang gaya normal tuh pasti ke atas. Jawabannya adalah tidak selalu. Karena gaya normal juga dia nanti dipengaruhi oleh permukaannya gitu. Tergantung sih permukaannya dia arahnya kemana. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya gaya gesek, teman-teman. Gaya gesek tuh dimiliki sama siapa? Dia pasti dimiliki oleh benda di permukaan kasar. Dimiliki benda yang ada di permukaan kasar. Permukaan kasar. Jadi harus kasar dulu permukaannya. Kalau licin dia tidak akan punya yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek tuh dia arahnya kemana? Arahnya tuh berlawanan dengan pergerakan benda. Jadi kalau bendanya itu tuh geraknya ke arah kanan, berarti gaya geseknya akan ke arah kiri. Gitu. Arah pergerakan benda. Pergerakan benda. Gaya gesek ini juga selain dia, arahnya kayak gitu, dia tuh bisa dibagi jadi 2 sebetulnya. Ada gaya gesek statis, ya, dan ada yang dinamis. Oke, sorry kok jadi D ya, di sini aja ya, dan ada yang dinamis. Bedanya apa? Kalau statis tuh dia akan sejalannya dengan hukum pertama Newton, yaitu akan berlaku untuk benda yang diam atau benda gerak tapi dengan kecepatan konstan. Benda gerak dengan V konstan. Dengan V konstan. Rumusnya itu tuh adalah gaya gesek statis mu S dikalikan dengan N. Mu S itu apa? Mu S itu adalah koefisien gesek statis. N tuh dia adalah gaya normal. Jadi untuk nyari gaya gesek itu tuh wajib harus tahu dulu berapa besar gaya normalnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk dinamis itu tuh berlaku untuk benda yang bergerak dengan percepatan. Jadi kecepatannya tidak konstan ya. Dengan percepatan dia nanti sejalannya itu tuh bakal dengan hukum kedua Newton biasanya. Rumusnya berarti sorry kok dinamis guys. Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Sorry. Maaf ya. Gaya gesek kinetis. Nah, ini rumusnya nanti Fs sama dengan Fk. Gaya gesek kinetis ya. Sama dengan mu k dikalikan dengan N. Gitu. Sama mu k tuh dia koefisien geseknya dan N tuh adalah gaya normal. Mu S dan mu k itu tuh nunjukin seberapa kasar si bendanya. Semakin besar si mu S dan mu k-nya berarti bendanya tuh dia sangat kasar, permukaan dan bendanya tuh dia sangat kasar satu sama lain. Jadi sulit untuk bergerak, semakin gede gaya geseknya semakin sulit digerakkan dan kalau semakin kecil berarti dia semakin licin gitu. Apalagi kalau 0, berarti kan 0 dia gak akan ada gaya gesek kan. Berarti bendanya dia licin, sempurna kayak gitu ya. Oke, yang keempat, ada satu gaya lagi yang bakalan kita bahas yaitu gaya tadi gak apa-apa lah ya guys. Ini ada yang warna merah, warna biru. Gak apa-apa ya. Yang keempat itu ada yang namanya gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali. Nah, kenapa ini dibahas gitu ya? Karena kebanyakan contoh soal ataupun soal-soal itu tuh dia menggunakan tali sebagai apa ya, gayanya gitu, penyalur gaya. Gayanya tuh kan dia pasti ditarik atau didorong gitu ya. Nah, pas ditarik itu tuh biasanya dia menggunakan tali gitu. Gaya tegangan tali dia juga sama, gak ada rumus sakleknya gitu. Misalnya gaya tegangan tali adalah bla 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 bla, gak ada. Itu tuh dia tergantung dari gaya-gaya lain. Dia sama kayak gaya normal. Nah, dimiliki sama siapa? Ini tuh ya dimiliki sama benda yang dihubungkan dengan tali. Dan talinya itu tuh harus tegang. Tegang tuh apa ya? Kalau kalian orang Sunda mungkin tahu manteng. Ya, jadi tegang gitu, enggak meleyot gitu. Oleh tali yang tegang. Harus tegang. Kenapa? Karena kalau meleyot ya dia gak ada pengaruhnya gitu ke si bendanya gitu. Harus tali yang tegang baru dia akan memiliki gaya tegangan tali. Ya judulnya juga gaya tegangan tali ya. Nah, arahnya gimana? Arahnya tuh dia bolak-balik sebetulnya. Bolak-balik tergantung di mana kita ninjau. Bolak-balik
Tergantung di mana kita meninjau. Tergantung di mana kita ninjau. Oke, kita kasih contoh ya. Kita meninjau. Nih, misalkan ada, katrol, terus kita punya 2 buah benda, misal kayak gini ya. Terus, benda ini itu kan karena dihubungkan dengan tali, otomatis ada gaya tegangan tali. Nah, arahnya bolak-balik, jadi kayak gini, set set gitu, set set. Nah, terus yang dipakai yang mana gitu ya, tergantung di mana kita ninjau. Kalau secara sistem keseluruhan kita tinjau, ya berarti ke bulak-balikan ini dia akan menghilangkan satu sama lain sebetulnya gitu kan. Kalau kita tinjau dari katrol, nah berarti arahnya bakalan gini tegangan talinya. Gini ya, ini tegangan talinya nih kalau dilihat dari katrol. Kalau dilihat dari benda berarti dia akan kayak gini. Gitu. Jadi akan berlawanan sebetulnya dengan posisi si bendanya gitu, akan melawan posisi benda itu adalah gaya tegangan tali. Oke, ini adalah jenis-jenis gaya dan arahnya yang, dibahas di dinamika gerak gitu ya, biasanya di hukum Newton. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai hukum Newton karena hukum Newton tuh sebetulnya materinya sedikit, tapi lebih banyak ke penerapannya gitu. Sedangkan kan kalau materi yang lain biasanya materinya banyak, tapi soalnya atau contoh-contoh soalnya tuh dia biasanya kayak gitu-gitu aja gitu. Kalau hukum Newton tuh dia banyak sekali variasinya. Nah, nanti kita coba bahas satu-satu ya, semoga semuanya tuh bisa tercover atau kalian jadi terbayang gitu untuk ngerjain soalnya nanti gimana gitu. Oke, hukum Newton itu tuh seperti yang udah kalian pelajari mungkin dari SMP ya, dia terbagi jadi 3. Aku gak akan bahas definisinya karena ya definisinya pasti kalian juga bisa sendiri ya, baca sendiri. Nah, hukum Newton yang pertama itu tuh ngobrolin kalau misalnya ada benda yang lagi diam, itu tuh akan tetap diam. Artinya selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya ya. Contohnya misal kalian punya HP gitu ya, HP-nya disimpan di atas kasur. HP itu akan tetap diam kan selama kalian biarkan itu diam gitu. Selama kalian nggak ambil HP-nya atau kalian dorong dengan buku misalnya gitu. Terus, selain itu benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, itu tuh dia bakalan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, bagi hukum pertama Newton. Sebetulnya itu sedikit, sulit untuk dibayangkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari karena kita pasti ngerasanya kalau benda lagi gerak dengan kecepatan konstan, ya dia pasti bakal berhenti kan pada akhirnya karena ada gaya gesek tuh. Tapi dalam kondisi ideal, benda yang gerak dengan kecepatan konstan, itu tuh bakalan tetap gerak dengan kecepatan konstan, selama tidak ada gaya yang menghentikan atau merubah kecepatannya, gitu ya. Nah, jadi hukum Newton satu ini dia tuh bakalan berlaku untuk 2 kondisi, teman-teman. Kondisi yang pertama itu adalah untuk benda yang diam, ya tadi benda diam akan tetap diam. Terus yang kedua adalah benda dengan bergerak dengan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Dengan kecepatan konstan. Begitu, konstan tuh dia tetap ya. Nah, dia sebetulnya nanti akan ada hubungannya ke GLB sebetulnya ya, hukum 1 Newton tuh, atau hukum Newton yang pertama. Rumusnya dia hanya sigma F sama dengan 0 atau resultan gayanya sama dengan 0. Ingat gaya juga merupakan besaran vektor, nanti arah akan sangat berpengaruh di sini ya, teman-teman. Nah, sigma F sama dengan 0 ini tuh tidak berarti tidak ada gaya yang bekerja ya, tapi bisa jadi ada gayanya, tapi berlawanan arah dan dia, sama-sama nilainya gitu. Misal contoh, ada orang lagi tarik tambang misal. Nah, di sini, dikasih gaya 100 Newton yang ke kanan gitu, yang ke kiri dia 100 Newton juga. Nah, ini pembatas ini dia tuh tidak akan bergerak, teman-teman. Kenapa? Karena sama-sama 100 Newton kan ya. Sigma F-nya kalau kita hitung itu akan 100 dikurangi 100 karena arahnya berlawanan ya. Masih ingat bahasan vektor? 100 kurangi 100 itu akan 0 gitu. Bendanya akan tetap diam ataupun kalau bergerak dia gerak dengan kecepatan yang konstan. Gitu. Itu hukum Newton yang pertama. Yang kedua, itu ada hukum Newton yang kedua atau hukum 2 Newton gitu ya, bebas sebetulnya boleh. Nah, kalau hukum 2 Newton ngobrolin apa sebetulnya? Sebetulnya dia ngobrolin benda-benda yang bergerak dengan percepatan gitu. Ini tuh adalah benda yang bergerak dengan percepatan.
dengan percepatan. Misal, kalau misalnya kita ngedorong benda tuh ya, yang sering dicontohin tuh kan gini ya, misal ada benda nih, kita dorong dengan gaya yang berbeda, misalnya ini dengan 10 newton, terus benda yang sama kita dorong dengan 100 newton. Yang akan bergerak itu tuh kan, yang akan lebih cepat pergerakannya adalah yang didorong dengan 100 newton kan. Makanya percepatan tuh dia berbanding lurus dengan resultan gayanya, gitu. Terus dengan massa gimana nih? Misal contoh kalau kita punya motor atau benda dia cuma 10 kilo, terus ada benda yang masanya tuh dia adalah 100 kilo, meskipun ini kelihatannya 10 sama 100 kilo gak jauh beda ya. Ini misal. Nah, maka yang akan, kalau kita kasih gaya yang sama, yang akan bergerak lebih cepat itu tuh adalah benda yang 10 kilo kan, karena dia lebih ringan. Berarti dia berbanding terbalik tuh dengan percepatan. Kalau masanya kecil, percepatannya bakalan besar. Makanya hukum Newton kedua tuh adalah A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Begitu teman-teman. Ya, ini tuh nanti hubungannya sama GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, gitu ya. Benda yang gerak dengan percepatan, gitu. Nanti resultan gayanya tidak akan sama dengan nol kayak yang tadi. Begitu. Satu lagi mengenai hukum ketiga Newton. Hukum 3 Newton atau hukum Newton ketiga ya. Tadi kita nulisnya udah kayak gitu. Hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 tuh ya seperti yang kalian tahu yang sering kita ulang-ulang, itu tuh adalah gaya aksi reaksi. Gaya aksi reaksi. Artinya ketika kita ngasih gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi yang kita terima. Besar gayanya itu akan sama, ya, misalnya kita ngasih gaya sebesar 10 Newton, misal maka benda tadi akan ngasih gaya ke kita besarnya sama yaitu 10 Newton juga, tapi arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan. Contohnya apa? Contohnya adalah misal kalian kalau jalan kaki gitu ya, kalau jalan kaki, ya, jalan kaki, kita tuh kan contoh ya, ini contoh, kalau jalan kaki kita tuh kan ngedorong tanah ke belakang ya. Kita dorong tanah ke belakang, tapi hasilnya itu tuh adalah kita jadi maju ke depan. Maju ke depan. Nah, ini adalah gaya aksi, dorong ke depan, dorong tanah ke belakang itu tuh adalah aksi yang kita lakukan, reaksinya adalah kita maju ke depan, gitu. Semakin gede kita ngasih gaya, semakin gede juga kita akan diberikan gaya oleh tanah tadi. Contoh lain itu adalah misal mendayung. Kita kalau pengen maju ke depan, dayung tuh kan diarahkannya ke belakang kan ya. Nah, itu adalah contoh dari gaya aksi reaksi di mana nanti biasanya penulisan rumusnya adalah F aksi sama dengan min dari F reaksi. Begitu teman-teman. Ya, semoga materinya bisa difahami ya. Sekarang kita ke contoh soalnya nih. Di sini ada beberapa contoh soal yang bakal dibahas. Teman-teman juga harus kuat banget pemahaman vektornya ya kalau misalnya mengerjakan soal-soal hukum Newton mengenai gerak. Di sini ada sebuah benda, masanya 8 kg. Kita tulis di sini aja ya, M-nya 8 kilo. Berada pada bidang datar kasar. Nah, di sini ada mu S, koefisien gesek statisnya 0,5, dan mu K, koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2. Ditarik dengan gaya mendatar sebesar 35 Newton. Besar gaya gesek yang bekerja pada benda adalah, oke, di sini mari kita lihat terlebih dahulu. Kita gambarin dulu ya di sini. Di sini ada benda, masanya 8 kilo. Kita tentuin dulu gaya-gaya apa aja yang bekerja. Otomatis karena bendanya punya massa, dia punya gaya berat. Bendanya di atas bidang datar, baik itu kasar atau licin, berarti ada gaya normal. Terus ditarik dengan gaya F. Misal gaya F-nya ke sebelah sini. Terus berarti akan ada gaya gesek ya. Gaya gesek arahnya berlawanan dengan pergerakan. Kalau ditariknya ke kanan berarti gaya geseknya adalah ke arah sebelah kiri. Kayak gitu. Nah, masalahnya di sini besar gaya gesek yang bekerja tuh apakah gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis kan? Nah, kita harus tentuin dulu apakah bendanya tuh dia bergerak atau tidak. Dari mana kita tahu bergerak atau tidak? Dari gaya geseknya. Apakah gaya 35 Newton ini dia bisa
mengalahkan si gaya gesek statis, kalau bisa ya berarti yang berlaku adalah gaya gesek kinetis. Kalau enggak ya berarti gaya gesek statis yang berlaku. Oke, pertama nih ya, kita akan cari dulu gaya normalnya. Nah, lihat, gaya normal tuh dia ada di dalam daerah sumbu Y kan. Di dalam daerah ini nih, ada W dan ada N. Gitu. F, gaya gesek F dan gaya F besar itu tuh di dalam daerah sumbu X, teman-teman. Cari N, itu tuh kita tinjau daerah sumbu Y aja. Bendanya tuh kan ditarik ke kanan ya. Berarti yang gerak tuh ke daerah kanan kan, kanan atau kiri, bukan ke atas bawah. Berarti daerah atas bawah itu tuh diam. Maka sigma F-nya akan sama dengan 0. N dan W ini berlawanan arah. Misalkan kita yang positif ke atas ya, ini bebas ya. Sekarang tuh bebas karena sigma F-nya sama dengan 0. Misalnya N-nya positif, berarti W-nya harus negatif. Berarti N sama dengan W-nya pindah ruas, jadi N sama dengan W. Di mana W itu rumusnya tadi adalah M kali G. Masanya 8, G-nya 10, 8 kali 10 adalah 80. Oke, ini takutnya nanti yang nomor 2 kita gak kebagian. Kesini aja ya, lanjutin ya. Masanya 8, G-nya 10, 8 kali 10, 80 Newton. Oke, yang kedua kita akan cari berapa besar Fs-nya atau gaya gesek statisnya. Berarti Fs tuh dia mu S dikalikan dengan N, di mana mu S tuh 0,5 kali N-nya 80, berarti Fs sama dengan 40 Newton ya. Nah, kita lihat nih teman-teman, gaya 35 Newton, F ini dia lebih besar daripada Fs, lebih besar dari gaya gesek statis. Artinya, kalau lebih besar berarti bendanya bisa bergerak. Sorry. Sorry guys, sorry. Di sini Fs-nya lebih kecil, lebih besar ya. Sorry. Nah, di sini si Fs-nya dia lebih besar guys daripada F. Artinya bendanya dia tidak bergerak nih. Bendanya tidak bergerak, akan tetap diam. Kenapa tetap diam? Ya karena gaya 35 Newton tuh gak kuat gitu. Gaya geseknya tuh dia 40 Newton, sedangkan gaya yang kita kasih itu cuma 35 Newton. Berarti yang berlaku di sini adalah gaya gesek statis, teman-teman. Berarti jawaban yang betul adalah 40 Newton. Udah, berarti kita gak usah nyari berapa gaya gesek kinetisnya ya, karena dia nggak kuat, teman-teman. Si gayanya gak kuat narik si gaya si bendanya. Jawabannya berarti adalah yang berapa tadi itu 40 ya, 40 Newton. Gitu ya. Nah, jadi kita juga harus tentuin dulu apakah gayanya tuh dia kuat untuk narik si bendanya. Kalau dia kuat, berarti gaya yang berlaku adalah gaya gesek kinetis. Tapi karena dia gak kuat, gak cukup kuat untuk melawan si gaya gesek statis yang nilainya tuh 40 Newton, berarti ya dia gak kuat gitu ya. Berarti bendanya akan tetap diam. Begitu ya. Oke, mari kita ke nomor yang kedua nih. Di sini ada bendanya, dari gambar diketahui masanya adalah 4 kg. Kemudian ada theta, sudutnya 53 derajat, F-nya dia 12 Newton. Jika koefisien gesek statis, berarti koefisien gesek ya, mu S-nya itu tuh adalah 0,5, percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka besar gaya gesek statis maksimum antara benda dan lantai. Oke. Ini sebetulnya sama kayak tadi, untuk nyari gaya gesek statis berarti kita harus tahu mu S dikalikan dengan N-nya ya, teman-teman. Berarti harus tahu gaya normalnya dulu. Tapi sebetulnya selain kita cari gaya normalnya berapa, kita juga bisa dari apanya? Ya udahlah, kita dari gaya normal aja lah ya, biar gak bingung. Nah, ini ada bendanya gitu. Terus bendanya bermasa berarti ada gaya berat. Selain ada gaya berat, ada gaya normal juga gitu. Terus ditarik dengan gaya F. Oke, ada gaya F, arahnya 12 Newton. Besarnya 12 Newton. Besarnya gak usah ditulis aja lah ya. Terus di sini ada theta juga sebesar 53 derajat, teman-teman. Ada theta di sini. Nah, di sini F-nya dia dalam keadaan miring ya. Kalau dalam keadaan miring, teman-teman harus buat dalam cos dan sin dulu. Bikin proyeksi dalam sumbu X dan sumbu Y. Di sini berarti pakai F cos theta. Terus yang ke atas sini berarti dia pakainya F sin theta.
Kapan kita pakai cos, kapan kita pakai sin itu tergantung sudutnya, teman-teman. Kalau misalnya sudutnya di sini dekat sumbu X, ngapit sumbu X, berarti sumbu X dia yang pakai cos, gitu ya. Kalau misalnya gambarnya gini, ini F-nya, tetanya tuh di sebelah sini, berarti yang pakai cos itu adalah yang sumbu Y, gitu. Yang dekat dengan sudut, yang diapit oleh sudut berarti dia yang pakai cos. Oke, yang ditanyain di sini adalah besar gaya gesek statis, berarti ingat gaya gesek statis itu adalah Fs sama dengan mu S dikalikan dengan N, berarti kita harus tahu N-nya dulu sebelum kita cari berapa gaya geseknya. Pertama kita cari N, lihat N tuh kan dia di dalam daerah sumbu Y, ya teman-teman ya. Ada 3 gaya sekarang, ada N, kemudian ada W, dan ada yang baru nih, yaitu F sin theta. Gitu. Maka untuk cari N, kita pakai hukum pertama Newton lagi, yaitu sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena kalaupun benda gerak, benda tuh kan dia geraknya akan ke daerah sumbu X atau Y. Sorry, akan ke daerah sumbu X kan. Di dalam daerah sumbu Y, dia tuh akan diam. Berarti akan berlaku sigma F sama dengan 0. Ada 3 gaya yang bekerja, arahnya ada yang sama dan beda. N sama F sin theta itu ke atas dan W itu ke bawah. Teman-teman ini bebas sih mau mana arah positif, arah negatif, asalkan konsisten ya. Tadi kita udah coba yang ke atas positif, sekarang kita coba ke bawah positif, berarti arah ke atas itu negatif. Berarti bisa ditulis W dikurangi N dikurangi F sin theta sama dengan 0. Karena tujuannya nyari N, berarti selain N kita boleh pindahin ke kanan ya. Jadi min N sama dengan F sin theta dikurangi dengan W, atau kita kali dengan negatif biar N-nya gak negatif, biar enakan, berarti N itu adalah W min F sin theta. Begitu. W itu rumusnya apa? W itu rumusnya M kali G guys, dikurangi F sin theta. Masukin nilai-nilainya, M-nya 4, G-nya 10, F-nya adalah 12, dikali sin tetanya 53 derajat. 4 kali 10, 40, dikurangi 12, sin 53 itu tuh adalah 0,8. Berarti N sama dengan 40, dikurangi, boleh kotret 12 kali 8, 16, 8, 96, berarti 9,6 ya. Sip. Ini hapus dulu, 40 dikurangi dengan 9,6. Berarti 31,4 ya. Bentar, takutnya salah. 40 kurangi 9,6 ya, 30,4 sorry. Berarti N-nya dia 30,4 Newton. Ini adalah gaya normal. Bukan gaya normal kan yang kita cari kan. Yang kedua tuh berarti kita cari berapa gaya gesek statisnya. Berarti Fs sama dengan mu S dikalikan dengan N. Mu S-nya itu tuh adalah, 0,5 ya guys. Kenapa kita tulisnya 0,4? Dari soal tuh dia 0,5 ya. Berarti 0,5 dikali dengan N-nya adalah 30,4. Tuh kan ditulis apa gitu ya, 30,4. Berarti Fs-nya adalah 15,2 Newton. Oke, jawabannya berarti adalah yang A. Begitu ya, teman-teman. Sekarang mari kita ke nomor 3, yaitu di dalam sebuah lift ditempatkan timbangan badan. Saat lift dalam keadaan diam, seseorang menimbang badannya, didapatkan bahwa berat badan adalah 500 Newton, W-nya 500 Newton. Ini tuh terjadi saat liftnya diam. Liftnya diam. Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan tetap yaitu 5 meter per second kuadrat, ini ke atas arahnya, dan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat, yang ditanyain adalah berat orang tersebut menjadi berapa. Oke, nah pasti teman-teman sedikit bertanya-tanya, enggak juga katanya. Kenapa sih berat orangnya itu bakalan beda gitu ya kalau misalnya liftnya gerak ke atas atau ke bawah? Jawabannya iya, beda teman-teman. Itulah kenapa kalau kita misalnya nimbang berat badan, itu tuh kita massa badan ya seharusnya. Nimbang massa badan itu tuh harusnya enggak harus dalam permukaan datar gitu, gak boleh di yang bidang miring, gak boleh gitu kan, gak boleh kayak ditanjakan gitu, nah itu gak boleh. Kenapa? Karena sebetulnya kita tuh adalah ngukur gaya normal kita. Jadi kita gambarin deh ya, misal
ini tuh kita lagi dalam kondisi diam ya. Kayak gini kan ya. Gaya yang berlaku tuh kan dua ya, ada gaya berat dan ada gaya normal. Gitu kan. Ini dua doang nih. Gaya normal akan sama dengan gaya berat kalau kita dalam kondisi diam. Sedangkan kalau kita lagi bergerak, yang berlaku tuh adalah hukum kedua Newton kan ya. Akan ada tambahan percepatan di sana, bakalan berbeda, sangat-sangat berbeda gitu. Apalagi kalau misalnya ada di dalam bidang miring misal gitu. Ini kan kayak gini ya, pasti kalian posisi timbangan gak mungkin bisa jadi lurus kan. Ini adalah W, terus ke sini adalah N. Nah, ini ke belah sini itu akan ada W sin theta dan ke sebelah sininya dia pakai W cos theta. Nah, gaya normal berarti dia bakalan bersesuaian dengan W cos theta. Gitu. Itulah kenapa kita harus dalam kondisi lurus. Gak boleh kondisi yang miring-miring gitu. Karena sejatinya kita tuh adalah lagi ngukur gaya normal. Gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan ya ke yang nomor 3 nih teman-teman. Di dalam sebuah lift tadi, ditempatkan sebuah timbangan badan, berarti kan kalau misalnya kita gambarin liftnya, ini liftnya, gaya yang akan bekerja bagi orang itu ada dua, ada gaya berat dan ada gaya normal. Ginilah ya. Terus kalau dia bergerak ke atas dengan percepatan, berarti ada arah ke atas kayak gini. Kalau ada percepatan berarti yang berlaku hukum kedua Newton ya. Teman-teman ingat kalau sigma F berarti sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, di sini bisa kita lihat kita butuh M di sini, teman-teman. Berarti sebelum kita cari berat orang tersebut jadi berapa, kita harus cari tahu dulu massa orang tersebut berapa. Cari M. Dari mana M-nya? M bisa dicari dari W. W itu adalah M kali G. W-nya udah diketahui 500. Oke. M-nya gak tahu, G-nya bisa gunain 10. Berarti 500 bagi 10 sama dengan M. 500 bagi 10 adalah 50. Nah, berarti massa orang tadi adalah 50 kg. Gitu. Ini M nih. Yang kedua bisa tuh kita cari berapa sih berat orang tersebut gitu. Kita cari gaya normalnya kan ya, berdasarkan yang udah kita jelaskan tadi. Gaya normal tuh bisa dicari pakai resultan dari sumbu Y kan ya. Ada dua, ada W dan N. Nah, tapi kalau tadi kita pakai hukum Newton yang pertama, karena kita anggap diam, bendanya tidak akan bergerak ke dalam daerah sumbu Y. Kalau sekarang kita pakai hukum kedua, karena ada percepatan diketahui. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau di dua soal tadi kita bebas menentukan arah mana yang positif, sekarang tuh kita harus nentuin berdasarkan arah percepatannya. Jadi kalau hukum 2 Newton tuh harus berdasarkan percepatannya arahnya kemana ya, berarti itu yang positif. Percepatannya ke atas kan, berarti normal yang positif dan gaya berat yang negatif. Berarti bisa ditulis N min W sama dengan M kali A. Berarti N min W tuh udah ada ya tadi 500 sama dengan M-nya tuh 50, A-nya tuh adalah berapa tadi? 5 ya? 5, oke. Berarti N min 500 sama dengan 50 kali 5 tuh 250. Kita pindahin 500-nya ke kanan, berarti jadi 250 tambah 500. Hasilnya adalah 750 Newton. Lihat, kalau kita misalnya lagi liftnya bergerak ke atas, berarti berat badan kita itu nambah teman-teman. Asalnya cuma 500 Newton jadi 750 Newton. Kayak gitu ya. Apalagi kalau lebih cepat lagi liftnya, dia bakalan lebih gede lagi berat badan kita kayak gitu. Kalau teman-teman ngerasa emang iya boleh dicoba lah ya. Nanti kalau misalnya lagi ke mall atau kemana yang ada liftnya, boleh banget cobain nimbang ketika liftnya dia sedang bergerak gitu ya. Mari kita lanjutkan ke nomor yang keempat. Di sini ada balok 1, masanya 1 kilo. Oke, kita tulis M1 sama dengan 1 kilo dan balok 2 masanya 2 kilo. M2 2 kilo terletak di lantai licin. Nah, ada keterangan licin, berarti tidak ada gaya gesek. F-nya adalah 6 Newton, maka gaya kontak antara kedua balok. Apa sih gaya kontak? Nah, gaya kontak tuh sebetulnya itu adalah bisa gaya aksi reaksi gitu ya. Nah, dari mana kita meninjau? Kita bisa meninjau dari sini, teman-teman. 2 tuh kan dia didorong ya, 6 Newton ke arah kiri. Berarti 2 tuh dia bakalan ngasih gaya kontak yang diberikan 2 ke 1. Gitu. Terus 1 juga dia bakalan ngasih kan kedua kan. Berarti ini adalah gaya yang diberikan 1 ke 2.
Oke. Nah, sorry, arahnya tuh bakalan berbeda, tapi besarnya tuh akan sama. Jadi kalaupun kita dapat F21 itu nanti besarnya akan sama kayak F12, sama-sama aja ya, teman-teman. Nah, masalahnya di sini boleh kita tinjau dari benda satu atau benda dua. Misalnya kita tinjau dulu, misalnya ya, kita tinjau benda satu. Benda satu. Berarti di benda satu tuh cuma ada satu gaya kan? Yaitu gaya yang dikasih benda 2 ke benda satu arahnya ke kiri ini. F21 gitu kan. Nah, berdasarkan hukum kedua Newton, itu kan akan berlaku sigma F sama dengan M kali A. Loh, kata siapa dia bakal ada percepatan? Itu kata karena diberi gaya, teman-teman. Ada gaya sebesar 6 Newton. Tidak ada gaya gesek, berarti otomatis bendanya dia bakalan bergerak gitu ya. Dan akan ada percepatan karena diberi gaya tadi. F-nya adalah 6, masanya karena kita lagi ninjau benda satu berarti masanya massa 1, yaitu 1 kilo dikalikan dengan benda satu tuh gayanya cuma F21 doang lah ya. Sorry. F21 sama dengan 1 kali A gitu. Nah, masalahnya A-nya gak ada kan. Jadi sebelum kita tinjau ke benda satu, langkah pertama itu adalah kita cari berapa besar A-nya atau percepatannya. Kalau kita cari percepatan, kita tinjau keseluruhan gaya, teman-teman. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat resultan gayanya itu kan ada 3 ya. Ada F arah kiri, F21 arah kiri, dan F12 arah kanan. Kita ambil F yang arah kiri yang positif. Kenapa kiri positif? Kenapa kiri positif? Karena bendanya tuh pasti geraknya ke kiri gak sih? Karena kan dikasih gaya F kan ya. Berarti kiri positif itu jadi F ditambah dengan F21 di arahnya ke kiri min F12 di arahnya ke kanan. M-nya berarti M total karena kan kita lagi tinjau keseluruhan ya. Ini tuh kita lagi tinjau seluruh sistem, bukan cuma kayak tadi. Kalau kayak tadi kita hanya tinjau benda satu doang. Ini kita tinjau semuanya. M-nya berarti M total, tinggal jumlahin antara 1 dan 2. Berarti 1 tambah 2 dikali A. F-nya itu adalah 6. Nah, F21 dikurangi F12 itu hasilnya akan sama dengan 0, teman-teman. Berarti 6 sama dengan 1 tambah 2 adalah 3A. Berarti 6 per 3 sama dengan A. 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti percepatannya akan sama dengan 2 meter per second kuadrat. Sekarang bisalah kita masukin ke sini. F21 sama dengan 1 kali A, A-nya 2. 1 kali 2 itu adalah 2 Newton. Ini berarti langkah yang kedua ya. Kita ketinjau benda 1. Begitu. Oke, mari kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, bila massa tali diabaikan, maka besar tegangan tali. Ini yang ditanyain tuh adalah tegangan tali, teman-teman. Mari kita tinjau dulu gaya-gaya apa aja yang bekerja pada benda ini. Pertama, karena dihubungkan dengan tali, seperti yang udah kita bilang tadi, berarti akan ada gaya tegangan tali ya, yang arahnya bulak-balik. Gitu. Terus karena bendanya bermassa, berarti akan ada gaya berat. Ini gaya berat yang pertama, ini ada gaya berat yang kedua. Gitu. Apakah akan ada gaya gesek? Tidak. Kenapa? Karena bendanya tidak ada di permukaan. Apakah akan ada gaya normal? Tidak juga, dengan alasan yang sama, dia tidak ada di suatu permukaan. Begitu. Yang ditanyain adalah gaya tegangan tali ya. Sip. Berarti kita harus tinjau satu-satu nih teman-teman. Yang pertama kita akan tinjau dulu benda satu ya. Oh, sebelum kita tinjau benda satu, kita juga harus tentuin dulu percepatan bendanya ya, atau arah pergerakan bendanya tuh dia bakalan kemana. Di sini benda satu kan dia lebih berat ya, masanya lebih besar. Berarti kan dia bakalan menarik benda dua ya. Berarti ini bakalan ke sini arahnya, arah percepatannya, sedangkan yang ini akan ke atas ya. Karena kan benda satu dia lebih besar 4 kilo tuh. Ya, secara logika pastikan yang 4 kilo dia akan menarik benda yang 1 kilo. Nah, di benda satu, seperti udah kita gambarin, ada 2 gaya, berarti W1 dan T. Nah, kita perlu gak T-nya gambar dua-duanya? Enggak, karena kita hanya meninjau benda satu. Teman-teman bisa recall lagi yang udah tadi kita pelajari di awal, gitu ya, mengenai gaya tegangan tali. Nah, di sini tidak ada keterangan kalau bendanya diam dan tidak mungkin diam. Kenapa? Karena benda satu diam 4 kilo, lebih berat, lebih besar masanya. Berarti bakal menarik benda 2. Berarti kan akan berlaku hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A.
Nah, di hukum 2 Newton ini kita gak bisa kan nentuin arah positif negatifnya bebas terserah kita. Itu tuh harus terserah gimana percepatannya. Ini kan arah percepatannya ke bawah kan? Berarti ke bawah yang positif teman-teman. Jadi W1 min T sama dengan M-nya M1 kali A. W1 tuh berarti M1 kali G min T sama dengan M1 kali A. M1-nya 4, berarti 4 kali 10 min T sama dengan 4A, karena A-nya juga kita gak tahu. 4 kali 10 adalah 40, min T sama dengan 4A, min T-nya boleh banget pindah ruas ke kanan, berarti 40 sama dengan 4A ditambah T. Ini kita simpen sebagai persamaan 1. Oke, benda 1 beres nih. Sekarang yang kedua kita akan tinjau benda yang kedua. Benda 2. Biar gampang kita gambarin lagi aja ya, benda 2 tuh kayak gimana. Di sini ada gaya berat kan ya sama, ada W2, terus ada gaya tegangan tali juga. Nah, tegangan talinya emang sama ya, misalnya benda 1 sama benda 2 sama. Kenapa? Karena ini kan sebetulnya adalah tali yang sama ya. Gitu, sama-sama aja teman-teman. Kecuali nanti ada keterangan kalau jenis talinya tuh dia berbeda. Berarti kita akan melakukan hal yang sama, percepatannya arahnya nanti ke atas. Kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Di sini yang positif itu tuh adalah T, karena searah sama percepatan ke atas. Berarti T min W2 sama dengan M2 kali A. Berarti T min M2 kali G ya. W itu rumusnya M kali G sama dengan M2 kali A. M2-nya tuh nilainya 1, berarti 1 kali 10 ya G-nya. 1 kali, bentar. 1 kali 10 sama dengan M2 tuh 1 kali A. 1 kali 10 itu tuh 10 sama dengan 1 kali A itu adalah A. Nah, ini sebetulnya bisa eliminasi atau substitusi. Kita mending substitusi aja deh ya. Nah, ini kan persamaan 2 nih. Kita akan substitusi. Yang ketiga kan nyari T ya tujuannya ya. Kita akan substitusi si persamaan 2 ke persamaan yang pertama. Kita tulis dulu persamaan pertama tuh adalah 40 sama dengan 4A tambah T. Persamaan kedua tuh adalah A sama dengan T min 10. Berarti si A di sini boleh diganti jadi T min 10 ya. Ditambah dengan T. Oke, mari kita kerjain. 4 kali T itu adalah 4T. 4 dikali min 10 adalah min 40 tambah T. Min 40-nya pindah ke kiri biar gabung sama 40 lagi. Berarti 40 tambah 40. 4T ditambah T adalah 5T. 40 tambah 40 di sini ya 80 sama dengan 5T. Nah, sekarang berarti kan kalau mau tahu T tinggal kita bagi aja ya. Berarti T itu sama dengan 80 dibagi 5. Hasilnya adalah 16 Newton. Begitu, jawabannya berarti yang E, gitu ya. Sip, mari kita lanjut ke nomor 6. Ada sebuah balok, masanya dia adalah 10 kg. Meluncur menuruni bidang licin, berarti gak ada gaya gesek. G-nya dia adalah 10 meter per second kuadrat, terus ada tetanya adalah 30 derajat yang ditanyain gaya normal. Oke, mari kita definisikan dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada bendanya. Pertama, gaya normal arahnya ke sini ya. Nah, tapi gaya normal di sini gak ada lawan kan ya? Karena kan W di sini itu tuh kan arahnya, dia tidak sejajar kan ya dengan si gaya normal. Nah, berarti kita harus bikin si gaya berat ini dalam daerah sumbu X dan dalam daerah sumbu Y. Nanti posisi sudut tetanya tuh akan ada di sini, teman-teman. Gitu. Jadi ini adalah W cos theta dan ini adalah W sin theta. Nah, sekarang N sama W cos dia kan saling berlawanan kan? N ke sini, W cos ke sini. W cos theta. Dan dia meluncurnya tuh kan menuruni bidang miring ke bawah ya. Berarti dalam daerah sumbu Y dia akan sama dengan 0 resultannya. Berarti sigma F sama dengan 0. Kalau hukum pertama Newton kita bebas banget nentuin mau mana yang positif mana negatif. Kita ambil yang kanan, serong kanan atas positif deh ya. Yang serong kanan bawah kita negatif misal. Berarti N dikurangi W cos theta sama dengan 0. Berarti N-nya akan sama dengan W cos theta. W cos theta-nya pindah ruas kanan. W-nya itu adalah M kali G cos theta. M-nya adalah 10. G-nya 10 juga. Dikali cos 30. Berarti 10 kali 10 itu tuh adalah 100.
Kemudian cos dari 30 itu tuh adalah setengah akar 3 ya. Berarti N sama dengan 100 kali setengah itu adalah 50 akar 3 Newton. Jawabannya berarti adalah yang C. Begitu. Mari kita lanjutkan. Di sini ada 2 nomor lagi yang bakal kita bahas ya untuk pertemuan hari ini. Sip, untuk nomor 7 di sini yang ditanyain besar tegangan tali. Oke, ketika sistem bergerak tuh ya. Sistem bergerak tuh berarti hukum kedua Newton yang berlaku. Oke, mari kita definisikan. Udah ada M1, M2-nya, M1-nya dia 2 kilo, M2-nya dia 1 kilo. Mari kita definisikan gaya-gaya lain yang bekerja pada bendanya. Di M1 dulu, M1 dia ada gaya berat ya, otomatis. Ini W. Terus di sini ada T ya, gaya tegangan tali yang arahnya bulak-balik TA. Terus ini juga di benda 2, oke benda 1 dia beres ya, tamat ya, karena dia gak ada di permukaan, berarti gak ada gaya gesek, gak ada gaya normal gitu, udah berarti beres. Di M2 di sini akan ada gaya tegangan tali juga arahnya bolak-balik, terus ada gaya berat. Selain ada gaya berat, dia ada gaya normal. Selain gaya berat juga dia akan kita proyeksikan ke dalam daerah sumbu X dan Y. Berarti ini dia W sin theta karena posisi tetanya akan ada di sini sekarang. Ini berarti W cos theta. Kalau teman-teman masih bingung kenapa bisa W cos W sin-nya tuh di situ gitu ya, di bidang miring tuh gimana caranya? Teman-teman boleh ingat-ingat lagi mata pelajaran vektor ya, atau kalau di matematika tuh kayak apa ya, yang posisi sudut perpindahan si sudut tuh dia ada yang sehadap geningan ya, aku lupa lagi juga kalau materinya. Nah, oke. Nah, di sini yang ditanyain adalah besar tegangan tali pada gambar ketika sistem bergerak, kita belum tahu bendanya tuh geraknya tuh bakalan kemana, jadi kita bisa asumsi aja, ambil asumsi pemisalan. Kalau misalnya kita mau, karena M1-nya lebih besar ya, berarti misalnya ininya bakalan bergerak ke bawah gini kan, berarti yang miring ini dia harus geraknya tuh ke sebelah sini, ya. Jadi gak boleh saling bertentangan gitu. Kalau A yang M1 misalnya dia mau arahnya ke sini tapi ininya ke sini, ya mau bagaimana bisa gitu ya pergerakan kayak gitu. Jadi gak mungkin. Nah, kita ambil geraknya kayak gini aja. Oke, yang ditanyain gaya tegangan tali, kita akan tinjau kayak tadi sistemnya satu-satu. Kita akan tinjau dulu si benda satu dulu. Benda satu. Benda satu itu tuh dia ada dua gaya yang bekerja, yaitu ada W1 dan T. Di sini diketahui kalau bendanya bergerak berarti akan berlaku hukum 2 ya. Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Perlu diperhatiin lagi juga sama teman-teman arah percepatannya tuh dia ke bawah ke sini berarti W1 yang positif ya. Yang positif yang searah dengan percepatan. Berarti W1 min T sama dengan M. M-nya M1 berarti kali A. W1 tuh M1 kali G min T sama dengan M1 kali A. M1-nya adalah 2 kilo, berarti 2 kali 10. Min T sama dengan 2 kali A. 2 kali 10, 20. Min T sama dengan 2A. Nanti kita akan eliminasi substitusi juga, berarti boleh deh 20 di kiri pindahin ke kanan ya. Karena tujuannya adalah, tujuannya adalah nyari besar tegangan tali ya. Udah aja lah gini dulu ya, ini persamaan yang pertama. Nah, yang kedua, sekarang kita akan tinjau benda 2. Tinjau benda 2 yang ada tegangan tali itu tuh adalah di daerah belah sini kan ya, teman-teman. Nah, daerah belah sini yang ada tegangan tali itu. Berarti itulah yang akan kita tinjau, bukan belah sini. Belah sini tuh dia kita gak perlu, bisa kita abaikan. Berarti yang belah situ itu tuh kan hanya ada dua gaya yang bekerja, ada tegangan tali arahnya nyerong kiri dan ada W sin theta arahnya nyerong kanan bawah. Gitu kan? Sama akan berlaku hukum kedua Newton. Di sini arah percepatannya ke atas ke sini. Berarti kan akan berlaku sigma F sama dengan M kali A. Yang positif itu T, berarti T min W2 sin theta sama dengan M2 kali A. Tegangan tali dan percepatannya bakalan sama karena ini dia dalam satu sistem yang sama. Berarti T min W2 tuh M2 kali G sin theta sama dengan M2 kali A. M2-nya 1 berarti T min 2 G-nya 10 sin 53 sama dengan M2-nya 1 kali A.
Berarti ke sini aja ya. T min 2 kali 10, 20, sin 53 tuh dia 0,8 ya. Sama dengan 1 kali A itu A, berarti T min 20 kali 0,8. 20 kali 0,8 itu adalah 16. Ya, sama dengan A. Tujuannya adalah nyari tegangan tali. Oke, ini kita simpan persamaan yang kedua. Sama seperti tadi, langkah yang ketiga tuh kita akan substitusi. Substitusi persamaan 2 ke 1. Persamaan satunya tuh kita tulis dulu 20 min T sama dengan 2A. T di sini bisa kita ganti sama persamaan 2 ya. Jadi 20 min T-nya adalah T min 16 eh sama dengan 2A ya. Sorry, sama dengan 2A. Berarti 20 min kali T min kali min 16 positif 16 sama dengan 2A. Sorry guys, substitusi itu ke A ya. Maaf. Berarti ini 20 min T tetap ya. Nah, 2 A-nya substitusi baru jadi T min 16. Sorry guys. Oke, berarti 20 min T sama dengan 2 kali T 2T, 2 kali min 16 min 32. Gabungin yang enggak ada yang enggak ada T-nya di kiri boleh jadi 20 tambah 32. Yang ada T-nya di kanan boleh jadi 2T tambah T. 20 tambah 32 adalah 52 sama dengan 3T. Berarti 52 bagi 3 sama dengan T. Oke, berarti T-nya tinggal dibagi aja. 52 dibagi dengan 3. Hasilnya tuh dia bakal 17, titik ya. Tapi ada yang salah gak ya? Gak ada jawabannya guys. Bentar, kita tulis dulu 17,33 Newton. Apa yang salah ya? Bentar, kita cek dulu ya. 20 kali 0,8 20 kali 0,8 16 kan? Betul kan? Bentar. W sin 53 dia 0,8 betul. Bentar, dari M1 berarti W1 dikurangi T. M1-nya tuh 2 berarti 20 dikurangi T sama dengan 2A. Oke. Benda 2 tuh dia berarti T min W2 sin sama dengan M2 kali A, M2 kali G, M2-nya 2, G-nya 10. Oh, M2 tuh 1 nilainya guys. Kenapa sih? Nih, M2-nya tuh 1 nilainya kan? 1 kali 10 berarti capek banget deh ya. Maafin guys. Berarti T min 10 dikali sin 53 tuh dia 0,8 sama dengan A. Berarti T min 10 kali 0,8 itu 8. Sama dengan A, ini kita persamaan 2. Berarti T min 8, bukan T min 12 di sini. Maaf ya teman-teman. Berarti T min 8. 2T dikurangi 8. 2 kali min 8 adalah min 16. Oke, kita gabungin kayak tadi. Berarti 20 tambah 16 sama dengan 3T. Sorry, kita tulis dulu boleh ya. 2T tambah T. 20 tambah 16 itu 36 sama dengan 3T. Berarti 36 bagi 3 sama dengan T. Berarti 12 ya. Oke, ada. Maafin ya teman-teman. Berarti jawabannya C gitu ya. Sip, satu nomor lagi. Kita bahas satu nomor lagi setelah ini. Kita akan bahas masih tentang dinamika. Kalau gak salah tuh tentang momentum impuls ya. Nanti kita bahas setelah ini. Di sini ada 3 buah massa. Massanya tuh 1 kilogram. Masanya 1 kilogram. Ini kita tulis misalnya ini benda 1 ya, ini benda 2, boleh ini benda 3. Gitu. Berarti massa satunya adalah 1 kilogram. Terus massa 2-nya adalah 2 kilogram dan massa 3-nya adalah 5 kilogram. 3 buah massa diikat dengan tali disusun di atas bidang licin. Licin berarti tidak ada gaya gesek. Kemudian pada massa 5 kilo ditarik dengan gaya F 24 Newton. Terus di sini TA tegangan tali antara massa 2 dan 5, terus TB adalah tegangan tali massa 1 2, maka besarnya tali TA dan TB. Yang ditanyain TA dan TB. Oke. Kita tentuin dulu gaya TATB itu dia arahnya bakal gini berlawanan ya, teman-teman, seperti yang teman-teman sudah pahami secara baik. Di sini yang harus
dilakukan yang pertama itu adalah kita cari percepatan dulu atau cari A dulu gitu ya. Berarti akan sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Resultan gayanya kita tinjau semua sistem teman-teman. Tinjau sistem. Kalau tinjau sistem yang ditinjau, apaan banget kalau tinjau sistem yang ditinjau. Kalau meninjau sistem berarti semuanya yang kita tinjau. Sigma F-nya berarti semuanya termasuk. Yang kanan yang positif ya, kanan positif. Kenapa? Karena ditariknya ke kanan ya otomatis pasti geraknya ke kanan gitu. Berarti yang ke kanan tuh ada F, terus TA yang ke kanan, TB yang ke kanan gitu ya. Terus yang ke kiri ada TA yang ke kiri dan TB yang ke kiri gitu. M-nya juga ditotal aja semua, berarti M1 tambah M2 tambah M3 dikalikan dengan A. Nah, F-nya kita tulis dulu deh ya, TA dikurangi TA ini akan habis 0, TB kurangi TB juga sama, berarti kan F aja ya, F sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 dikali A, F-nya tuh dia ada 24, M1-nya adalah 1, M2-nya 2, M3-nya 5, kali A berarti 24 sama dengan 1 tambah 2 3 tambah 5 8 kali A 8 pindah ke kiri jadi 24/8 sama dengan A 3 ya 3 sama dengan A. Nah berarti percepatannya 3 meter per second kuadrat. Oke, langkah selanjutnya kita akan cari TA dulu. Yang kedua kita akan cari TA. TA tuh kita tinjau benda mana sih? Benda yang ke satu juga boleh, tinjau benda satu. Yang nggak bisa tuh adalah tinjau benda, bukan benda satu, benda tiga ya. Benda tiga. Yang nggak bisa tuh kita tinjau benda dua. Kenapa? Karena benda dua tuh dia ada TA dan TB. Sedangkan kita baru salah satu doang yang mau kita cari. Oke, kita gambarin benda yang 5 kilo tadi ya, benda tiga ya. Ke kanan ada F, terus ke kiri ada TA. TA. Nah, karena kita tinjau benda tiga doang, berarti akan berlaku tetap ya, sigma F sama dengan M kali A. Ingat yang kanan yang positif ya, teman-teman. Berarti yang F yang positif dikurangi TA, M-nya berarti massa benda yang ketiga aja, dikali A. Berarti F-nya tadi 24, dikurangi TA-nya gak tahu karena yang lagi kita cari, M3-nya 5, A-nya adalah 3. Berarti 24 min TA, 5 kali 3, 15. Berarti min TA itu tuh adalah 15 dikurangi 24. Gitu. Kita tinggal kurangi aja, 15 kurangi 24 itu 9. Min 9, jadi min TA sama dengan min 9. Kita kali keduanya dengan negatif, berarti 9 Newton. Oke, ini TA-nya 9 Newton. Berarti ini tetot. Tinggal D dan E. Oke, yang terakhir kita cari TB di sini aja lah ya. Yang ketiga kita akan cari TB, yang akan kita tinjau yang mana bebas, mau benda dua atau benda satu sebetulnya. Kita benda dua aja deh ya, biar si TA-nya juga keajakin. Tinjau benda dua. Nah, kita lihat, kita gambar dulu. Di sini benda dua tuh dia yang bekerja ada TA ke kanan, TB ke kiri ya. TA kanan, TB kiri. TA kanan, TB kiri. Gitu. Berarti kan berlaku sama sigma F sama dengan M kali A. Yang positif yang ke kanan, ingat-ingat ini tuh harus sama untuk di semua tinjauan gitu ya. Berarti TA yang positif dikurangi TB sama dengan M-nya M2 berarti dikali A. TA-nya tadi udah dapat 9 min TB. M2-nya adalah 2, A-nya itu adalah 3. Berarti 9 min TB sama dengan 2 kali 3, 6. Berarti min TB sama dengan 6 dikurangi 9. Berarti min TB sama dengan min 3. Atau kali negatif dua-duanya berarti 3 Newton. Oke, jawabannya berarti yang D. Kayak gitu aja paling teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah menonton. Mohon maaf durasinya jadi panjang ya. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.